Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan kami dari kelompok 1 calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Wonosobo. Saya Evi Ervandriani. Saya Ahmad Faizul. Saya Yitma Siwi Pusposari. Akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yitma, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak Faizun, alhamdulillah sehat Pak. Baik Bu Yitma ya, jadi sebelum praktik coaching ini kita mulai, nanti Bu Yitma akan coaching dengan Evi ya? Oke, Bu Evi. Sebelumnya gini Bu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Bu Ima ya sudah tahu, tapi untuk mengingatkan ya. Pertama, tentang rubrik penilaian praktik baik coaching yang terdiri dari kehadiran penuh, ada lagi mendengarkan aktif, ada lagi memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Nah, nanti nilainya ya 4, 3, 2, dan 1. Di mana nilai maksimalnya 4 dan nilai paling minimal 1 ya. Apakah bisa dipahami Bu Ima? Oke Pak, baik, bisa dipahami. Oke, baik Bu ya. Selain rubrik penilaian dari praktik coaching ini, ada juga yang perlu Bu Yitma perhatikan ya dalam melakukan kegiatan coaching, yaitu prinsip-prinsip coaching. Apakah Bu Yitma masih ingat prinsip-prinsip dalam kegiatan coaching ini, Bu Yitma? Iya Pak, saya masih ingat prinsip coaching ada 3 nih Pak, Betul. yaitu ada kemitraan, Ya, kemudian ada proses kreatif, dan ada memaksimalkan potensi Pak. Bagus ya, betul sekali Bu Yitma. Nah, kira-kira nih ya, kompetensi inti coaching apa yang nantinya ingin Bu Yitma kembangkan? Untuk kompetensi inti coaching ini, mungkin yang ingin saya kembangkan itu diantaranya kehadiran penuh Pak, Ya, kemudian mendengarkan aktif, ya. dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu. Nah, Bu Ima ingin mengembangkan 3 kompetensi coaching ya. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga itu kiranya nanti ya kalau misalnya saya mau ingin mengetahui ya, mana yang paling spesifik yang ingin dikembangkan Bu Ima dalam praktek coaching yang ingin disupervisi. Mungkin kompetensi yang secara spesifik yang ingin diobservasi yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Baik Bu, jadi nanti pengamatan saya akan fokuskan di situ, yaitu kemampuan Bu Ima dalam mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Lalu indikator ketercapaian tujuan pengembangannya kira-kira apa Bu? Untuk indikatornya yaitu selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan, Pak. Baik ya. Dan ini yang terakhir ya Bu Ima, apa harapan Bu Ima dari observasi yang kita lakukan bersama ini Bu? Harapan saya nantinya saya bisa melihat atau Pak Faizun bisa melihat seberapa berhasilkah indikator tercapaian yang nanti akan saya kembangkan, Pak. Baik Bu Ima ya. Kiranya cukup di praobservasi ini ya. Untuk kegiatan praobservasinya, mari langsung saja bisa kita mulai praktik coachingnya bersama Bu Evi ya. Evi, oke. Terima kasih. Jadi sudah cukup. Nah, mari kita laksanakan saja ini proses coachingnya ya. Siap Pak, terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yitma. Apa kabar hari ini nih? Alhamdulillah sehat, Bu Yitma. Sehat, nggih, alhamdulillah. Kelihatannya kok kurang bersemangat hari ini. Kenapa Bu Evi? Iya Bu, sudah 1 minggu yang lalu Bu, saya ada unek-unek ini Bu, pengen cerita. Ibu ada waktu kan buat saya? Kebetulan hari ini saya ada waktu jam kosong Bu, ada senggang.
Monggo jika Bu Evi akan ngobrol tentang apa masalah Bu Evi, mungkin nanti dari obrolan kita mendapatkan solusi yang terbaik. Iya. Ya. Begini, Kira-kira apa permasalahan Bu Evi? begini Bu, saya itu memiliki anak. Dulu itu ceria, tapi selama saya amati dalam 1 minggu ini, dia itu berubah jadi pendiam, istirahat malah di pojokan, nggak keluar gitu Bu. Oh, Jadi jadi ya rasa percaya diri si anak itu berkurang. Jadi Bu Evi memiliki permasalahan anak yang tadinya aktif menjadi tidak aktif gitu deh, Iya Bu. berkurang. Betul. Oke. Nah, kira-kira nih Bu, penyebab dari anak tersebut itu apa Bu? Kalau saya melihatnya itu karena faktor keluarga Bu. Mungkin ada lagi penyebab dari selain faktor keluarga? Saya pikir hanya itu, kayak yang lain sih nggak masalah, kayak yang saya amati itu dari faktor keluarga saja. Apakah Bu Evi sudah pernah mengobrol langsung dengan anak tersebut? Pernah, saya pernah mengobrol langsung, saya memanggil anak tersebut ketika ada waktu-waktu waktu selah gitu ya Bu Oke. ya. Saya memanggil anak tersebut, saya menanyai kenapa kok sekarang jadi seperti ini. Dulu seperti ini kok sekarang berubah. Itu Oke. saya pernah melakukannya. Ya alasannya itu karena faktor keluarga. Nah, sejauh ini nih Bu, apa yang sudah Bu Evi lakukan terhadap anak tersebut? Sejauh ini saya melakukan pendekatan individual kepada anak tersebut. Sudah melakukan individu ya, Sudah, pendekatan individu. ya. Nah, dari skala 1 sampai 10 nih Bu, kira-kira dampak dari yang sudah Bu Evi lakukan nih, itu sudah ada di level berapa? Saya itu baru di level 5 Bu, karena perubahannya belum terlalu banyak. Jadi anak itu masih rasa percaya dirinya itu masih sangat-sangat kurang. Oke. Nah, kira-kira dari skala 5 tadi Bu, kira-kira yang diharapkan Bu Evi nanti akan mencapai level berapa? Kalau saya pribadi, saya menginginkan di level 8 Bu, karena di posisi 8 itu lebih besar. Karena lebih besar, anak bisa kembali lagi aktif di kelasnya. Oke, baik. Nah, kira-kira nih Bu ya, apa yang sudah dilakukan Bu Evi untuk mencapai skala tersebut? Untuk mencapai skala tersebut, yang pertama saya melakukan pendekatan individual, itu yang sudah saya lakukan. Kemudian yang kedua, saya akan melakukan kolaborasi dengan orang tua, karena orang tua tinggal dengan anak tersebut waktunya lebih lama Bu daripada di sekolah. Oke, baik. Nah, apakah ada tantangan Bu untuk menentukan waktu yang tepat untuk mengobrol dengan orang tua itu? Ada Bu, tantangannya itu adalah waktu. Oke. Saya kesulitan untuk mengatur waktunya bertemu dengan orang tua itu Bu. Oke. Nah, kembali ke anak tadi ya Bu ya. Kira-kira nih, cara untuk mengembalikan rasa percaya diri anak yang dilakukan Bu Evi itu apa lagi? Yang sudah saya lakukan adalah yang pertama, ketika ada sesi presentasi, saya menyuruh anak itu untuk maju ke depan. Jadi ada kemungkinan anak itu bisa berkomunikasi lagi ke depan untuk mengembalikan rasa percaya diri. Kemudian yang kedua, saya akan membuat diskusi kelompok. Nah, karena di dalam diskusi kelompok itu ada kemungkinan anak tersebut bisa berkolaborasi dengan teman-temannya sehingga bisa berkomunikasi lagi untuk mengembalikan rasa percaya diri. Nah, selain itu saya juga memohon kepada teman-temannya untuk selalu mengajak mengobrol agar rasa percaya diri pada anak tersebut itu bisa kembali. Oke, luar biasa sekali ya Bu Evi. Nah, begini Bu, hambatan yang akan Bu Evi hadapi itu kira-kira apa itu? Hambatan yang saya hadapi itu dalam menyuruh anak itu maju ke depan, anak itu tidak langsung mau Bu. Jadi anak itu masih merasa ragu, masih merasa takut, masih merasa belum nyaman. Jadi rasa percaya dirinya masih belum. Jadi saya melakukan pendekatan lagi sehingga anak tersebut mau maju. Berarti belum ada maksimal ya Bu Iya. ya. Nggih. Berarti kan Bu Evi sudah ada rencana tindak lanjutnya ya. Kira-kira untuk melakukan tindak lanjut dari hal itu kapan Bu? Rencana saya secepatnya Bu. Jadi dalam minggu ini insya Allah rencana akan saya laksanakan. Oke, setelah melakukan tindak lanjutnya, Iya. nah kira-kira usaha atau komitmen apa yang akan Bu Evi lakukan? Komitmen yang akan saya lakukan itu adalah akan terus melakukan pendekatan sampai anak tersebut itu kembali rasa percaya dirinya dan aktif kembali di kelasnya. Oke, baik Bu. Nah, untuk bisa melakukan komitmen tadi yang Bu Evi katakan nih, kira-kira Bu Evi membutuhkan dukungan dari siapa saja?
Iya, saya membutuhkan banyak dukungan, Bu. Yang pertama adalah dukungan kepala sekolah, yang kedua rekan sejawat, yang ketiga orang tua atau wali murid, yang keempat adalah teman-teman anak tersebut. Oke, luar biasa ya, Bu. Jadi, kira-kira nih apa yang dapat Ibu simpulkan dari percakapan kita sore hari ini? Kesimpulannya bahwa dalam percaya diri pada anak itu sangat penting atau sangat berpengaruh terhadap keberhasilan anak dalam mencapai tujuan atau cita-citanya. Oke, dari obrolan kita secara singkat ini, Bu, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya sangat lega, Bu, bisa mengutarakan unek-uneknya, bahkan bisa mendapatkan solusi untuk anak tersebut gitu, Bu. Saya terima kasih sekali kepada Ibu. Oke, berarti kita sudah di akhir sesi ini ya, Bu ya. Nah, saya pengen dengar lagi cerita dari Bu Evi selanjutnya terkait dengan strategi yang sudah Bu Evi rencanakan. Terima kasih ya Bu Hikmah ya. Oke. Assalamualaikum. Oke, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum Bu Yitna. Waalaikumsalam Pak Faizul. Bagaimana nih tadi setelah melakukan praktek coaching tadi bersama Bu Evi, yang dilakukan Bu Yitna tadi kan sudah selesai ya. Iya. Apakah yang dilakukan Bu Yitna sudah sesuai dengan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu Yitna? Pada saat praktek coaching ya Pak, saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan dengan menggunakan kata tanya apa, Ya. kemudian bagaimana, Ya. dan seberapa. Iya. Apa yang membuat Bu Yitna menilai demikian? Alasannya apa Bu? Karena saya tadi Pak sudah mengajukan pertanyaan terbuka tadi kepada Bu Evi Pak. Ya, baik. Betul sekali tadi menurut pengamatan saya ya, selaku supervisor ya, Bu Yitna sudah melakukan coaching, sudah mengajukan pertanyaan yang terbuka dan berbobot, dan Ibu juga sudah menggunakan kalimat tanya berdasarkan hasil mendengarkan yang disampaikan oleh coach yaitu Bu Evi. Iya Pak, terima kasih atas pengamatannya ya Pak Faizul. Oke ya. Setelah praktik coaching yang barusan Bu Yitna lakukan, menurut Bu Yitna kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Bu Yitna? Menurut saya masih perlu mengembangkan kemampuan mendengar aktif dan memberdayakan kunci Pak. Oke. Semoga kompetensi yang ingin Bu Yitna kembangkan bisa terus dilatih dan mengalami peningkatan ya Bu. Amin, terima kasih Pak, saya akan selalu berusaha nih Pak. Ya, tetap semangat ya Bu Yitna. Kira-kira kapan ini Bu Yitna akan melakukan pengembangan pada kemampuan mendengarkan aktif? Sesegera mungkin Pak, insya Allah secepatnya. Oke, semoga cepat terrealisasi ya Bu. Baik Bu Yitna, saya rasa sudah cukup ini kegiatan pasca observasi kita. Terima kasih banyak ya Bu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Ya, terima kasih Bu Yitna. Assalamualaikum. Iya Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,